kondisi perempuan dari sudut pandang anak muda. Jadi anak muda itu yang paling dekat dengan akses milenialnya, yang paling mudah, yang paling sering menggunakan teknologi. Jadi kita berharap melalui anak-anak muda yang kreatif, keren, bisa menyuarakan situasi dan kondisi perempuan di Aceh. Yang pertama, saya persilakan Ibu Mardiah Amin. Beliau akan mempresentasikan latar belakang desa dan situasi serta kondisi Dayak Mamplam. Saya persilakan, biasanya dipanggil Kak Anya, silakan Kak Anya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini dalam acara pameran foto perempuan pejuang kedaulatan atas sumber daya alam. Dan tidak lupa pula salawat dan salam kita sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah, dari alam yang hina dina khususnya perempuan ke alam yang sangat mulia raya di dunia ini. Baiklah, pada kesempatan ini yang saya hormati Bapak Gubernur atau yang mewakilinya, yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakilinya, yang saya hormati Bapak Wali Kota atau yang mewakilinya, yang saya hormati Bapak Camat, khususnya Camat Luk Ngalepung yang saya hormati, kemudian Bapak Keci yang sudah berhadir, dan yang saya hormati kawan-kawan dari Photo Voice yang telah mendidik kami dari nol kami mengenal kamera sampai sekarang selama 1 tahun. Alhamdulillah kami sudah bisa megang kamera dengan meskipun tidak sesempurna mungkin, tapi kami sudah bisa mengakses foto-foto yang bermasalah di desa kami. Kemudian tidak lupa pula penghormatan kami kepada SP yang sudah bersusah payah membuat acara untuk pertemuan dengan seluruh pemerintah Aceh. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada mereka. Dan tidak lupa pula kepada kawan-kawan dari wartawan dari LSM yang sudah membantu terlaksananya acara pada hari ini. Baiklah, untuk selanjutnya saya Mardiah Amin, fotografer dan juga seorang anggota Solidaritas Perempuan Bungong Jempa Aceh. Berasal dari Desa Dayak Mamplam, Kecamatan Lepung, Kabupaten Aceh Besar. Kita masuk terus dalam materi, yaitu pada masa Kesultanan Iskandar Muda, nama Dayak Mamplam dijadikan nama Gampong, yaitu berasal dari nama Dayah, yaitu tempat pengajian, yang kemudian diberi nama dengan Dayak Mamplam. Ya, karena mungkin ya pada zaman dulu di situ ada pohon mamplamnya, Pak ya. Jadi Desa Dayak Mamplam secara geografisnya terletak di sebelah utara berbatasan dengan pegunungan, sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Menasah Bau, sebelah barat berbatasan dengan laut, dan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Luknga. Kampung Dayak Mamplam terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Dayak Baro, Dusun Barolok, Dusun Padangru, dan Dusun Miden, yang terdiri dari pada sensus 2015 terdapat 208 kakak
dengan jumlah penduduknya 737 orang, 737 orang, di antaranya 393 laki-laki dan 343 perempuan. Pada masa dahulu sebelum tsunami, Desa Daya Mamplam tidak pernah merasakan kekurangan air. Dan setelah tsunami, semua yang ada di Desa Daya Mamplam habis disapu tsunami. Mungkin kehendak Allah yang berbuat begitu. Kemudian pada awal relokasi 2007, kami tidak pernah mendapatkan pendeteksi sumber mata air di desa kami. Kami relokasi ke tempat yang tinggi, yaitu di Glejudah. Dan di situ kami tidak mendapatkan sumber air. Jadi di situ pada saat itu kami selalu membeli air. Dan pada 2010 kami ada mendapatkan air dari binaan PT SBA. Dan setelah 2015 air putus total dan kami membeli air yaitu dari Brayeng. Air sendiri kami beli sendiri. Kemudian potensi wilayah yang ada di Kecamatan Lepung, yaitu adanya wisata air Krung Brayeng dan Krung Sarah yang airnya sangat bersih dan jernih. Kemudian ada lagi wisata pantai. Kemudian ada lagi persawahan yang sangat luas yang dapat digunakan untuk pertanian. Luas area 10 hektar, keseluruhannya mencapai 129 hektar. Akibat dampak tsunami hanya bisa digunakan 10 hektar saja. Ini fotografer Siskayanti. Sebagian masyarakat Daya Mamplam menjadikan perkebunan tempat untuk bercocok tanam. Kita lanjut. Ini foto salah satu wisata laut yang ada di kawasan Lepung yang menyimpan sejuta pesona dan berbagai hasil laut yang dapat dikonsumsi seperti kerang, udang, kepiting dan lainnya. Terlihat beberapa perempuan sedang mencari kerang. Ini fotografernya Ida Riani. Kemudian wisata Kampung Layan, Aceh Besar. Banyak berfoto dengan latar belakang Menara Eiffel. Ya, kalau mungkin kita tidak bisa ke Paris, ya kawan-kawan bisa ke Lepung, Kecamatan Lepung ada Menara Eiffelnya. Kemudian ini foto voice-nya Yeni Marlina. Lanjut. Situasi krisis air di Daya Mamplam. Sumber mata air yang dibangun pada tahun 2016. Bapak-bapak bisa melihat atau ibu-ibu semua para penonton bisa melihat Pak, bagaimana kondisi air yang kami pakai selama ini. Ini air dari Guha Riting yang kami pakai selama ini bukan untuk konsumsi. Karena tidak bisa konsumsi. Ini yang hijau-hijau di atas ini lumpur, Pak. Itu lumpur, di bawahnya ada air. Itulah air yang kami pakai untuk mandi, nyuci. Kalau untuk konsumsi kami harus beli air galon dengan harga 5.000 1 galon. Setiap hari mungkin bisa menghabisi 3 atau 4 galon karena semua peralatan dapur, masak dan cuci sayur semua menggunakan air galon. Ini fotografernya saya sendiri, Mardia Amin. Saya ambil pada tanggal 13 Januari 2022. Lanjut.
Mesin air di wilayah Brayeng merupakan sumber air terbesar di wilayah Lepung yang dialiri ke desa sekitar Kecamatan Lepung. Ini tempat mesinnya, ini Nur Amelia Natasha sebagai fotografer. Next. Kemudian ini salah satu tempat penampungan air yang digunakan oleh warga Dayak Mamplam ketika airnya hidup, karena airnya dalam seminggu 3 hari hidup, selang-selang Pak. Jadi kita menggunakan penampungan. Fotografer Zurina Lisa Ayu. Kemudian Mon 2000 Sikurunglah. Sumur 2019. Kalau kami ini punya sejarah kan, Mon ini diberi nama Mon Maulana. Untuk memenuhi kebutuhan air, pemerintah Kampung Dayak Mamplam berupaya berbagai macam cara agar masyarakat dapat mengakses air. Dan sumur ini dibuat dengan menggunakan dana desa. Namun sayangnya pada saat itu, yaitu pada tanggal 3 bulan 7 2019, di situ kami bersama aparatur membuat sebuah sumur yang sangat besar untuk kebutuhan air masyarakat Dayak Mamplam. Tapi sayangnya pada saat itu juga, pada hari itu juga jatuh seorang anak kecil di desa kami. Sampai jatuh dalam sumur itu, tenggelam dan meninggal. Itulah upaya yang kami lakukan untuk pengadaan air bersih di desa kami. Dan pada perkunjungan Pak Bupati kemarin, beliau juga melihat bentuk sumur ini. Dan di situ diberilah nama dengan sumur itu, nama Maulana, Mon Maulana, karena Maulana yang jatuh dalam sumur itu. Nah, ini fotografernya Mardia Amin. Kemudian sumber mata air yang potensinya belum digali di kawasan Dayak Mamplam. Walaupun musim kemarau, air tidak pernah kering. Namun jika musim hujan, airnya bisa meluap ke jalan yang dapat mengakibatkan beberapa rumah terkena banjir. Fotografernya Yani Marlina. Ini foto air ini, anak-anak lagi mencari ikan dalam air tersebut karena di desa kami karena udah jauh sedikit dengan sungai-sungai ya. Jadi di sini ada aliran air yang selalu ada. Jadi mereka bermain di situ mencari ikan-ikan kecil yang ada dalam aliran itu. Dan kami berpikir kalau aliran ini kita buat juga sebuah sumur, pasti sumurnya akan menjadi seperti sumur Maulana tadi, karena airnya sudah tergenang, tidak mengalir lagi. Kalau airnya mengalir, lumpurnya mungkin nggak bisa tumbuh karena airnya deras. Jadi kalau dibuat sumur, airnya tergenang dan bisa menimbulkan jamur yang kayak sumur Maulana tadi. Ini fotografernya Yani Marlina. Lanjut. Kemudian ini seorang anak sedang duduk di sebuah kios. Dia menjual air isi ulang. Sambil dia menunggu pembelinya, dia mungkin karena bosan ya dia main HP. Jadi inilah keseharian perempuan yang lakukan di desa Dayak Mamplam. Fotografernya Salsa. Lanjut. Lanjut. Mungkin untuk selanjutnya ini akan dibahas oleh kawan kami. Oke, kayaknya sudah selesai. Jadi Bapak Ibu tadi bisa lihat bagaimana situasi dan kondisi Dayak Mamplam tanpa harus datang ke Dayak Mamplam. Jadi yang paling menarik sebenarnya tadi yang disampaikan berkaitan dengan
ada sumur, itu upaya yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian sumurnya malah memakan korban anak dari warga setempat. Jadi ini bukan cuman, mungkin kalau sebelumnya, kalau orang cuman ngomong, saya dulu sebelum dilihatin foto ini juga saya mikir, gimana ya bisa ada anak kecil tuh jatuh dan meninggal gitu. Tapi begitu melihat sumurnya dan dulu itu kayaknya belum dikasih pembatas ya kayaknya. Jadi dulu itu Pak sebelum ada kasus anak yang meninggal, itu nggak dikasih pembatas. Jadi orang main dan ketika ada anak yang meninggal di dalam sumur baru kemudian dibangun pembatas. Jadi itu situasi yang kalau mau kita sebut, kalau tadi kalau ada tamsilan ibarat tikus mati di lumbung padi, ini orang daerah Mamplam, mereka itu berada di akses air yang kering di dalam sumur. Kalau kita mau ngambil tamsilannya. Kehausan mereka itu airnya ada akses, ada riting, ada sarah, ada Brian yang airnya bersih, tapi kemudian mereka tidak bisa mendapatkan akses air yang baik. Oke, terima kasih Kak Anya untuk 3 penampilannya. Sebelumnya kita panggilkan dulu grup band Apache yang akan menghibur kita. Dan nanti presentasi 3 dari perempuan hebat ini akan kita lanjutkan setelah penampilan dari grup band Apache. Jadi kami persilakan untuk mengambil tempat dan silakan teman-teman dari grup band Apache untuk mengambil tempat di depan. Oh, sudah. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kami bisa berada di sini di acara pameran foto perempuan pejuang kedaulatan atas sumber daya alam. Dan tadi kami mendengar juga beberapa keluhan ya seperti krisis air, padahal berada di dalam air. Tapi segala sesuatu yang ada di dunia ini selalu ada solusinya. Dan kami pikir selain daripada krisis air atau misalnya kekurangan air segala macam, yang paling berat dalam hidup itu adalah ketika seorang anak muda pengen menikah tapi belum dapat restunya. Tutorial laki kawin untuk kita semua. Putih manjang ojen pirang rote sandeng, mawa pegleta beng jameji otekam. Jame tekaji basi rodara canden, gena pekawin ngon yang kasarjana. Dara cerdas senyum male-male tekem, laju jitem batar ban meturi dua, tapi hati lun beli salah baten, lun kena tem tapi golong sebelanja. Mak pekawin, mak lun pekawin, takut singohan lesotep lun katuha. Mak pekawin, mak lun pekawin, takut singohan lesotep lun katuha.
mekarar batin rame yang lagalon di kereling lon penmata lain haji godana lon tem pakon juta tuduh hati kata lon pesakit Bak buduk lun setia membacun hananin lowet Hanjut sulit-sulit Hanjut sulit-sulit Kon penyanyi ngan penyakit Hanjut sulit-sulit Hanjut sulit-sulit Jitu pedudah mempalik Pak kita jutkan ulun mepaling Balun rasa hana mungkin Setia lun lah hebatin
rame yang lagak lunji kerelek lonpet mata holaen haji godahana lontem pakon juta tuduh hati gata lun pesakit Babu dulun setia membacut hananit lowet Hanjut sulet-sulet Hanjut sulet-sulet Kon penyanyi dan penyakit Hanjut sulet-sulet Hanjut sulet-sulet Jitu peduda mepalet Hanjut sulet-sulet Hanjut sulet-sulet Kon penyanyi dan penyakit Hanjut sulet-sulet Hanjut sulet-sulet Jitu peduda mempalet. Well, untuk sesi phone Nyoile, untuk akan alam. Jadi hanya kata assalamualaikum boleh. Berdatuk, untuk datuk tiga. Ya. Oke, terima kasih ya Pak Ce yang tadi sudah menghibur kita. Setelah dari tadi pagi kita mendengarkan acara pembukaan dan tadi presentasi dari salah satu anggota kelompok. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Eka dan Bapak Mukti, anggota DPRK Aceh Besar. Selamat datang di acara yang disegarkan oleh Solidaritas Perempuan. Mudah-mudahan aspirasi yang disampaikan oleh perempuan-perempuan di Naga Umbang dan Dayak Mamplam dan mewakili Kecamatan Lok Ngalepung bisa menjadi buah pikir yang diprioritaskan oleh DPRK Aceh Besar, terutama berkaitan dengan situasi dan kondisi perempuan yang berkaitan dengan air. Jadi kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas perhatian dan kesediaan Ibu Eka dan Pak Mukti untuk hadir dan melihat langsung bagaimana suara-suara perempuan yang kalau sebelumnya mungkin sudah pernah beraudiensi, bertemu dan berdiskusi, tapi sekarang kami pakai satu metode yang baru melalui foto. Dan foto ini mudah-mudahan tidak hanya sampai ke telinganya di DPRK Aceh Besar, tapi kita bisa menggaungkan ke seluruh dunia. Itu harapan kita semua. Nah, selanjutnya kita panggilkan Ida Riani. Ya, Ida Riani akan bercerita. Ini beliau adalah salah satu guru honorer di salah satu sekolah di Lepung. Beliau ini akan bicara, mengungkapkan, bercerita melalui foto tentang pelayanan publik yang ada di daerah Mamplam. Teman-teman panitia boleh enggak TV-nya itu ke sana aja, nanti Ida bisa di sana aja presentasinya dah. Ya, berdiri di sana untuk sambil melihat dan menjelaskan ke teman-teman. Oke, terima kasih. Mic-nya ini Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara sedikit tentang keadaan yang ada di desa saya. Perkenalkan, nama saya Ida Riani. Saya sekarang sebagai fotografer di sini bersama Fotofowis dan juga berperan sebagai guru honorer di salah satu SD di Aceh Besar. Dan saya juga berperan sebagai kader posyandu di desa kami, yaitu Desa Dayak Mamplam. Baiklah, saya sedikit menjelaskan tentang pelayanan-pelayanan yang ada di desa kami. Salah satunya yaitu, ini adalah foto yang kami ambil kemarin itu tentang seorang bidan desa yang sedang memeriksa keadaan warganya yang baru pulang dari luar kota. Sementara kemarin itu lagi maraknya COVID-19. Jadi
setiap yang pulang dari luar kota akan diperiksa suhunya, apa dia ada COVID-19 atau tidak. Di Desa Dayah Mamplam juga kemarin dibuat sebuah posko COVID-19, yaitu tempat penampungan orang-orang yang terdeteksi COVID-19. Yaitu dilakukan di desa kami agar warga kami semua bebas dari segala penyakit. Next. Nah, ini adalah kegiatan Posyandu yang selalu ada kami jalankan setiap sebulan sekali, yaitu pada tanggal 10. Ini dilakukan oleh 5 orang kader yang bertugas di Posyandu Dayah Mamplam, termasuk saya sebagai kader juga di sana. Di sini jumlah kadernya ada 5 orang dan bertugas dalam 5 meja. Kelima meja itu berjalan dengan aktif setiap bulannya dan berjumlah balitanya sebanyak 100 orang. Di sini kami bekerja dengan setiap bulannya rolling kegiatan kami dalam 5 meja tersebut. Jadi kelima meja tersebut kami harus menguasai setidaknya. Dan di sini kami menimbang setiap bulannya menimbang balita yang hadir ke Posyandu. Setiap penimbangan akan dicatat ke dalam buku KIA, yaitu dalam buku pink. Mungkin ibu-ibu semua sudah tahu. Di sini akan ditimbang dan tahu kita berat badan anak kita naik apa turunnya, kita semua sudah tahu dan dicatat ke dalam kuping, dan kemudian kami membuat dalam laporan. Laporan tersebut akan diserahkan kepada bidan desanya. Dalam pelayanan Posyandu ini kami selalu memberi PMT, yaitu penambahan makanan pendamping. Selain untuk kesehatan anak, pemberian gizi ini juga untuk memberi motivasi kepada ibu-ibu. Mungkin dengan adanya PMT ini, ibu-ibu semua lebih rajin membawa anaknya ke Posyandu. Next. Ini juga adalah kegiatan yang ada di Posyandu Dayah Mamplam. Setiap bulannya pemeriksaan ibu hamil untuk melihat keadaan perkembangan bayinya dan ibunya sendiri. Mudah-mudahan dengan ada pelayanan ini di desa kami, semua masyarakat kami selalu sehat walafiat. Amin. Dan selanjutnya, next. Nah, ini adalah keadaan di mana di depan sekolah PAUD Al-Kasyaf yang ada di Desa Dayah Mamplam. Jalannya berlubang dan di sini sering anak-anak bermain, bersepeda, sekolah tiap pagi. Dengan keadaan jalan seperti ini, orang tua mana yang tidak takut? Dengan keadaan seperti ini, anak-anak kita sedang bermain bisa jatuh ke dalam lubang tersebut. Tapi alhamdulillah sudah sekian lama berharap perbaikan dan baru sekarang ini jalan ini sudah diperbaiki. Dan next. Ini juga kondisi PAUD Al-Kasyaf, Kampung Dayah Mamplam. Nah, kondisinya seperti ini dan sekarang sudah ada perbaikan. Dari sekian lama sudah membicarakan dengan pemerintah kampung dan baru sekaranglah diperbaiki di bulan Januari 2022. Alhamdulillah PAUD Al-Kasyaf ini berjalan rutin setiap Senin sampai Jumat dengan jumlah gurunya 6 orang, yaitu guru-gurunya itu semua dari Desa Dayah Mamplam. Dengan jumlah muridnya sekitar 20 orang. Alhamdulillah proses belajar mengajar dengan lancar. Apalagi dengan dukungan aparatur desa. Mudah-mudahan ke depan selalu ada perhatian khusus untuk sekolah-sekolah yang ada di Dayah Mamplam. Next. Ini adalah tempat pengajian yang di rumah Ustazah Halimah, yang diadakan pengajian ini setelah
pengajian ini ba'da maghrib yang selesai sampai jam 9 malam untuk anak-anak di Desa Dayah Mamplam. Pengajian ini selalu rutin juga tiap malamnya kecuali malam Jumat. Mudah-mudahan dengan ada kegiatan keagamaan seperti ini, mudah-mudahan akhlak anak kita sekarang masih terjaga. Apalagi sekarang lagi sibuknya dengan gadget, dengan HP, tapi dengan berjalannya keagamaan seperti ini, mudah-mudahan akhlak sama anak kita masih terjaga sampai generasi seterusnya. Amin ya Allah. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, beri aplaus buat Idaryani tadi yang sudah presentasi foto tentang fasilitas publik atau pelayanan publik, terutama dia fokus yang diangkat itu soal posyandu. Kenapa posyandu? Karena itu kan paling banyak diakses perempuan. Jadi kebetulan para pembuat kebijakannya ada di sini. Mudah-mudahan dengan foto yang disampaikan bahwa ternyata banyak sekali aktivitas dilakukan oleh perempuan berkaitan dengan posyandu. Jadi mulai dari pemeriksaan bisa memeriksakan kandungannya. Yang kita tahu kalau harus ke rumah sakit itu dari Dayah Mamplam ke pusat kecamatan itu cukup jauh. Jadi mudah-mudahan kita berharap bahwa gambaran foto itu kayaknya postu tadi ya. Postu Dayah Mamplam itu ke depan bisa ditingkatkan lebih baik lagi sehingga perempuan bisa lebih nyaman, bisa lebih mudah, bisa lebih baik mendapatkan fasilitas kesehatan. Jadi itu yang mau di capture yang disampaikan oleh teman-teman di Dayah Mamplam berkaitan kenapa dia memilih salah satu foto yang dia ceritakan tadi soal pelayanan publik terutama berkaitan dengan Pustu dan Posyandu. Terima kasih. Selanjutnya kita minta Raslina Fitri dan Salsabila akan bicara soal apa saja kegiatan perempuan di Dayah Mamplam sehari-hari. Mereka akan menceritakan situasi dan kondisinya. Raslina Fitri sehari-hari itu bekerja sebagai salah satu guru honorer di PAUD di Dayah Mamplam, dan Salsabila adalah salah seorang pelajar di SMA di Manlam Temen. Jadi ini kita akan lihat dua, satu dari perempuan yang ibu rumah tangga dan satu lagi akan lihat perspektif anak muda terhadap kondisi di kampungnya. Nah, silakan Fitri dan Salsabila. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi saya sudah diperkenalkan oleh Kak Fitri. Nama saya Raslina Fitri. Saya warga dari Kampung Dayah Mamplam. Di sini saya akan menjelaskan atau memberitahukan kepada para undangan semua beberapa aktivitas yang dilaksanakan di Kampung Dayah Mamplam. Selain sebagai ibu rumah tangga, kegiatan perempuan di Kampung Dayah Mamplam salah satunya adalah Ibu Nur Cahaya. Beliau berusia 50 tahun. Kegiatan sehari-harinya selain mengurus rumah tangga, beliau juga menjual ikan olahan yang berasal dari Kampung Pulut, Kecamatan Lepung. Ikan segar ini didapat oleh laut kita sendiri, yaitu Laut Lepung, yang kemudian diolah menjadi ikan olahan. Dan setiap harinya dia menjual berbagai jenis ikan olahan di sepanjang jalan Banda Aceh Calang, tepatnya di kilometer 28 di Kampung Pulut. Next. Di gambar ini ada salah satu seorang perempuan yang berusia 25 tahun. Beliau adalah bernama Ilda, dia seorang mahasiswa. Kegiatan sehari-harinya selain belajar, dia membantu ibunya menjual ikan olahan tersebut di kios kecil. Dia seorang pelajar dari salah satu universitas. Selain belajar, dia membantu orang tuanya mengingat ibunya
adalah seorang single parent. Jadi dia terpaksa melakukan kegiatan ini untuk membantu kebutuhan ekonomi rumah tangga beliau. Next. Selanjutnya, di sini bisa kita lihat sama-sama, ini adalah Ibu Jamaliah. Beliau berusia 50 tahun. Dia adalah salah satu warga Gampong Daya Mamplam yang ada di Kecamatan Lepung. Dia seorang single parent juga, mempunyai satu anak yang berusia 15 tahun. Dia sehari-harinya bekerja sebagai penjual kantin salah satu sekolah dasar yang ada di Gampong Daya Mamplam, yaitu sekolah SD Garut. Dia menjual berbagai macam jenis dagangan, jajanan di kios kecil yang berada dekat sekolah SD. Sepulang anak sekolah SD, dia juga membuka kiosnya untuk warga Gampong Daya Mamplam yang letaknya di depan rumah dia sendiri. Selain menjual dagangan jajanan, dia juga menjual berbagai macam gorengan. Dia terpaksa melakukan kegiatan ini karena mengingat suaminya sudah tidak ada lagi. Dia harus menghidupi anaknya untuk biaya sekolah dan sehari-hari. Selanjutnya di sini bisa kita lihat ibu ini adalah bernama Nur Aini. Beliau juga salah satu warga Gampong Daya Mamplam. Kegiatan dia ini adalah menjemur padi dari hasil panen yang ada di kawasan Gampong Daya Mamplam. Selanjutnya bisa kita lihat juga, selain dia bekerja sebagai seorang petani, Ibu Nai ini juga bekerja sebagai penjemur ikan olahan. Ikan olahan ini adalah sisa dari hasil penjualan suaminya yang tiap hari menjajakan ikan segar berkeliling menggunakan sepeda motor. Dia menjajakan ikan tersebut ke kampung-kampung lain, bahkan ke kampung yang ada di Kecamatan Loknga. Kemudian ikan olahan, tunggu bang, belum. Ikan olahan yang sudah kering tersebut akan dijual kembali oleh Ibu Nur Aini untuk mencukupi kebutuhan, untuk menambah pemasukan keluarga beliau. Next. Ini bisa kita lihat, ini adalah sekelompok ibu-ibu yang ada di Gampong Daya Mamplam. Mereka menyiapkan hidangan di salah satu rumah warga yang ada di Gampong Daya Mamplam. Ini adalah kegiatan rutin yang kami laksanakan 2 kali selama sebulan, yaitu acara wirid, arisan juga. Di sini masyarakat selain mengadakan wirid, mereka juga membuat diskusi-diskusi kecil yang mengenai masalah perempuan, baik itu masalah desa atau masalah personal perempuan masing-masing. Next. Ini juga kegiatan perempuan, mungkin bisa disampaikan oleh kawan kami, Salsa. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, sekarang kita tahu banyak sekali wanita bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Jadi salah satunya Ibu Halimah. Ibu Halimah merupakan seorang ibu rumah tangga yang berusia 48 tahun. Beliau bekerja menjual sayur di depan rumahnya. Jadi Ibu Halimah ini setiap pagi bekerja berjualan sayur itu pukul 6 beliau pergi berangkat ke pasar induk di Lambaro dan dengan menggunakan sepeda motor. Seperti yang terlihat pada gambar. Jadi Ibu Halimah menggunakan sepeda motor setiap hari dengan jarak 25 km per jam.
dan membawa barang yang akan dijualnya seperti pada gambar ini. Nah, jadi pada saat Ibu Halimah telah membeli barang di Pasar Lambaro, beliau membawa pulang dan menjualnya di toko di depan rumahnya yang telah dibangun 10 tahun yang lalu oleh suaminya. Jika ditanya bagaimana pendapat suaminya dengan pekerjaan Ibu Halimah sekarang, jadi suami Ibu Halimah juga mengkhawatirkan apa yang Ibu Halimah kerjakan. Tetapi Ibu Halimah tetap ingin membantu ekonomi keluarganya. Ibu Halimah segan meminta uang terus-menerus, walaupun itu untuk anaknya. Jadi dengan cara ini beliau memenuhi kebutuhan sekolah sehari-hari untuk anak-anaknya. Selain Ibu Halimah berjualan, Ibu Halimah juga mengajar setiap sore di TPA, tempat pengajian Al-Quran. Dan malamnya beliau mengajar di rumah dari setelah maghrib sampai pukul 8 atau setengah 9. Walaupun begitu, Ibu Halimah tetap memprioritaskan anak-anaknya. Sebelum berbelanja ke Lambaro pukul 6, beliau bangun pukul 4, mencuci, menggosok, membereskan rumah, menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya, dan beliau menyiapkan baju untuk anak-anaknya. Ibu Halimah ini seorang ibu yang sangat berarti bagi saya. Ibu Halimah seorang ibu yang telah mengajarkan saya, seorang ibu yang telah mendorong saya sampai sekarang, seorang ibu yang mendorong saya ke sini berbicara seperti ini, dan beliau juga yang mendukung saya saat saya susah. Beliau yang mengajarkan saya betapa kerasnya hidup ini. Untuk terkait air, dalam masyarakat, Ibu Halimah sangat merasa iba. Karena Ibu Halimah saja dulu saat mengandung, Ibu Halimah mengangkat air yang jaraknya sangat jauh ke rumahnya. Jadi Ibu Halimah sekarang ini meminta bantuan kepada saudaranya yang ada di desa sebelah untuk memberikan pasokan air kepada masyarakat tanpa bukan karena uang, tetapi memang beliau merasa tertarik, bersimpati. Jadi saat Ibu Halimah meminta air itu, beliau juga sangat bersimpati. Ya dah. Bukan hanya cerita Ibu Halimah, jadi next. Ada juga seorang ibu rumah tangga bernama Ibu Siti Hawa. Beliau ini berusia 58 tahun, seorang single parent. Dulunya saat anaknya masih kecil, beliau ditinggalkan oleh suaminya tanpa kepastian apapun dan tanpa biaya. Saat itu juga air di desa kami itu sangat susah. Dan Ibu Siti Hawa ini terpaksa mengangkat air yang jaraknya 5 km dari rumahnya dan meninggalkan anaknya di rumah. Walaupun begitu, Ibu Siti Hawa ini tetap menyayangi anak-anaknya. Pernah suatu hari Ibu Siti Hawa mengangkat air menggunakan jerigen dan beliau terjatuh ke dalam got hingga tangan beliau patah. Sampai sekarang tangan beliau itu tidak dapat terlalu mengangkat beban-beban berat. Walaupun begitu, walau Ibu Siti Hawa merasa sedih, kecewa, Hawa tetap bertanggung jawab karena beliau adalah seorang ibu. Ibu adalah pahlawan bagi keluarganya. Sekarang Ibu Siti Hawa menjual, menitipkan di kedai-kedai. Untuk sekarang Ibu Siti Hawa mengalami stroke ringan 2 hari belakangan ini. Jadi mohon doanya agar Ibu Siti Hawa cepat pulih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebentar boleh. Makasih untuk Ibu Halimah
yang telah mendidik saya. Beliau ada di sana. Makasih. Pas Salsa pulang sekolah, udah ada lauk. Udah mendorong Salsa sampai sini, bisa ngomong kayak sekarang. Walau dulunya Salsa memang gak pandai ngomong. Atau gugup. Terima kasih. Ini anak muda yang ibunya itu belajar dan berdiskusi dengan solidaritas perempuan. Jadi hari-harinya memang melihat bagaimana ibunya berjuang. Cukup keras untuk membesarkan dia dan keluarganya. Jadi untuk bisa ada di sini, buat kami itu satu prestasi yang luar biasa. Dia harus melawan banyak hal dalam dirinya, yang dulu waktu awal kita diskusi dia belum seberani ini untuk ngomong di depan 2-3 orang saja masih gugup. Hari ini Salsa mau mengucapkan terima kasih buat Ibu Halimah. Ibu Halimah bisa berdiri. Terima salam dari anaknya yang mau mengucapkan terima kasih kepada ibu sebagai pahlawan buat dia. Karena ibu adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang dari kita lahir, dari kandungan sampai bahkan dia sakit dan sudah meninggal, selalu yang dia ingat itu soal anaknya. Terima kasih buat Ibu Halimah, Ibu Salsa dan perempuan-perempuan dan ibu-ibu hebat lain di Aceh dan di seluruh Indonesia. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sebelum kita mendengarkan penampilan satu desa lagi dari Desa Naga Umbang, karena di sini ada Bapak Pak Muhti DPRK Aceh Besar. Jadi kami ini kayaknya nodong nih sekalian tanya bagaimana respon beliau sebagai pembuat kebijakan di Aceh Besar melihat situasi perempuan Desa Dah Mamplam, nanti juga akan ada Desa Naga Umbang, dari sudut pandang pemerintah Aceh Besar. Jadi bisa melihat dan memberikan gambaran apa kebijakan-kebijakan ke depan yang nanti akannya. Kita minta ini dulu Pak Muhti untuk bisa menyampaikan tanggapan beliau, apa kebijakan-kebijakan ke depan melihat harapan yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu tadi berkaitan dengan situasi perempuan. Waktu dan tempat Pak, kami persilahkan untuk berada di depan menyampaikan sepatah dua patah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita semuanya masih diberikan umur oleh Allah sehingga kita bisa hadir di acara pameran yang dilaksanakan oleh SP Aceh bersama masyarakat Naga Umbang, Dayah Mamplam dan Sebun ya. Terima kasih atas undangannya. Saya mohon maaf karena telat tadi datang. Sebenarnya saya 2 hari yang lalu masih di rumah sakit, tapi alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di sini sama-sama untuk melihat bagaimana keberadaan masyarakat, bagaimana keberadaan perempuan Aceh yang ada di Lepung, Dayah Mamplam dan di Naga Umbang yang luar biasa. Terima kasih kita ucapkan kepada pihak SP. Di satu sisi apa dibilang ya, perhatian pemerintah Aceh Besar sampai hari ini saya pikir dengan melalui pansus yang kita lakukan pada saat itu terhadap masyarakat di Loknga dan Lepung itu belum selesai. Banyak hal-hal yang belum kita selesaikan dan saya pikir ini menjadi tanggung jawab bersama. Bagaimana dampak terhadap perempuan baik melalui air dan hal-hal yang lain itu memang harus menjadi tanggung jawab pemerintah juga, sehingga keberlangsungan, kalau kita bilang maaf cakap nih, reproduksi daripada pihak perempuan itu bisa tetap berlanjut dan memang produktif. Nah, di situ kita harus menjamin keberadaan air dan sebagainya. Karena pansus yang kemarin saya anggap belum selesai, tapi di satu sisi
kelangkaan air di daerah Mamplam, saya pernah tanya, mungkin 1-2 bulan yang lalu, bagaimana keberadaan air. Dan saya hadir di acara Musrembang Gampung di daerah Mamplam. Mungkin sudah teratasi pelan-pelan, tapi memang belum maksimal. Banyak hal-hal yang perlu kita tingkatkan lagi. Melalui PDAM Aceh Besar, kita punya rencana juga untuk membangun intek, yang nantinya intek itu bisa mengaliri air bukan hanya daerah Mamplam, tapi juga sebahagian Pekanbadak yang juga punya dampak kekeringan air kalau memang lagi musim kemarau. Jadi perhatian itu juga kita laksanakan. Udah untuk pendidikan, saya pikir saya nggak tahu yang kita berikan pada saat melalui aspirasi pada saat itu ke rumah ustazah siapa yang di daerah Mamplam, saya nggak tahu nih. Ke rumah siapa Bang Nabi ya? Yang tempat pengajian. Ustazah Marni. Saya nggak tahu kemana saya kasih, tapi yang penting bisa dimanfaatkan oleh anak-anak daerah Mamplam, sehingga itu bisa menjadi tempat pengajian dan mereka menimba ilmu agama. Mungkin itu dari saya, mungkin ada yang memang menanyakan hal-hal yang bersifat dari pemerintah Aceh Besar yang nanti juga bisa kita sampaikan melalui aspirasi. Dan mudah-mudahan bisa masuk di tahun depan, karena harus saya katakan kegiatan di Aceh Besar itu tahunnya tahun berjalan, tidak bisa seperti dahulu yang bisa masuk kapan saja seperti usulan siluman. Jadi tahun per tahun dia, tahun ini kita usulkan, tahun depan baru bisa kita laksanakan. Silahkan yang mau bertanya. Nah, Pak Muhti kasih kesempatan, boleh tanya ya Pak? Boleh. Ya, ini Pak Muhtinya lagi kasih kesempatan buat Bapak Ibu dari desa daerah Mamplam maupun Naga Umbang yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ya silakan, Raslina Fitri. Saya boleh maju ke depan atau mau di situ? Ini luar biasa nih, ya. Kawan-kawan SP mendidik ibu-ibu Kartini nih. Terima kasih kepada kesempatan yang telah diberikan. Kemarin waktu Musrembang Pak Mukti ada hadir ke Kampung Daerah Mamplam. Kami ada meminta transportasi untuk anak sekolah. Kami ingin menanyakan kelanjutannya itu loh Pak. Karena saya sendiri selain mengajar juga setiap pagi siang bolak-balik kalau enggak antara anak yang di Emsen. Karena kami di Kecamatan Lepung tidak tersedia Emsen. Cuma SMP jaraknya pun 10 km dari Kampung Daerah Mamplam. Sekian. Terima kasih Bu. Pak Muhti ini ditodong loh. Kemarin udah janji mau kasih transportasi buat desa daerah Mamplam, ditodong loh sekarang. Bahaya todongannya, ya. tapi bukan todongan. Ya. Kemarin kan diingatkan kembali Pak. Kembali. Bukan kita menjanjikan, ya. tapi kita akan mengusahakan. Baik. Sebenarnya Lepung punya transportasi yang memang dibiayai dengan dana SBA. Tapi saya nggak tahu sejauh mana hari ini kendaraan itu yang memang diperuntukkan untuk masyarakat Lepung berjalan atau tidak. Tapi di satu sisi kalau memang ini kita akan tanyakan ke komite kembali. Karena memang yang mengurusi masalah transportasi untuk anak-anak sekolah itu dan punya pembiayaan itu memang dari pihak CSR. Tapi nanti kita koordinasikan kembali. Kemarin saya sudah tanyakan ulang, tapi katanya itu masih berjalan. Sama dengan posisinya air. Air yang di daerah Mamplam, saya tanya ke pihak komite itu sudah selesai. Tapi di lapangan belum selesai. Selalu pihak CSR-nya mengatakan bahwasanya itu sudah kita serahkan kepada komite air. Makanya di sini kan ada miss yang sebenarnya bisa kita jembatani semuanya supaya satu persoalan selesai, tidak berulang-ulang. Ini kita anggap selesai tapi nyatanya belum selesai. Jadi ada hal yang putus di situ. Dan itu memang harus ada desakan yang memang dari pihak kita juga lah nanti. Mudah-mudahan itu seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Mukti. Artinya bahwa ternyata persoalannya sudah mulai direspon, tapi fakta di lapangan
masyarakat ya Mamplam juga belum bisa mengakses air. Mungkin nanti kita bisa cari di mana problemnya, di mana jalan keluarnya supaya ini nggak jadi persoalan dari tahun ke tahun yang kami pindahkan, Pak. Jadi kita bicara soal air ini sudah hampir 10 tahun, dari 2010 sampai dengan 2022, 12 tahun lebih, SP Aceh itu menyuarakan persoalan air yang terjadi di daerah Mamplam. Mudah-mudahan acara kita hari ini itu menjadi titik awal untuk terpenuhinya hak atas air terhadap masyarakat di desa daerah Mamplam, terutama perempuan. Situasi yang dialami oleh ibu yang tadi harus cari air, Pak, kemudian jatuh. Saya tahu jadi tempat itu bisa ambil airnya. Baik. Karena saya datang ke situ melihat bagaimana jaraknya yang ditempuh. Dan saya lihat itu. Sumber mata airnya ada, Pak, tapi banyak hal yang harus teknis dirancang oleh pemerintah Aceh Besar untuk memudahkan masyarakat. Ini saya bilang, sebenarnya untuk penanganan air kemarin, karena memang janjinya CSR pada saat itu dengan masyarakat daerah Mamplam tidak terpenuhi, kita mintakan kepada PDAM untuk menyediakan mesin sehingga air untuk daerah Mamplam itu terpenuhi. Dan pada saat itu sudah ada. Ya, nah, itu seperti itu. Nah, jadi bukan kita tidak berusaha, saya dengan Pak Sulaiman, Kepala PDAM Aceh Besar pada saat itu, khusus mencarikan mesin untuk bisa air tersuplai ke rumah-rumah warga di daerah Mamplam. Tapi kendalanya, ada kendala, bukan nggak ada kendala. Pembiayaannya yang cukup mahal, sehingga Gampung agak merasa berat sekali pada saat itu. Di situ kendalanya. Baik, Pak. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa terus berupaya untuk memenuhi situasi dan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat Nangga Umbang, dan ini tidak menjadi pertemuan terakhir kita, Pak. Mudah-mudahan teman-teman SP nanti akan terus memfasilitasi pertemuan dengan saya selalu kalau diajak kawan-kawan SP kemanapun saya ikut. Baik, jadi kita terima kasih Pak Mufti yang sudah memberikan pendapat dan pandangannya berkaitan ini. Mudah-mudahan kita bisa menginisiasi pertemuan-pertemuan lanjutan untuk menyelesaikan persoalan air. Karena kedekatan saya bukan hanya sama KEPI, tapi sama orang Kadewi dan sebagainya kawan-kawan yang lama semua. Baik, terima kasih Pak Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami banggakan, terima kasih masih bertahan untuk terus mengikuti acara pameran foto yang diselenggarakan oleh Solidaritas Perempuan dan Foto Fauis dengan tema Perempuan Pejuang Kedaulatan Atas Sumber Daya Alam. Tadi kita sudah mendengarkan 4 orang perempuan hebat, perempuan tangguh, perempuan keren dari daerah Mamplam. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi yang akan disampaikan oleh perempuan-perempuan pejuang dari desa Naga Umbang. Untuk yang pertama kita panggilkan Ibu Nazaria. Beliau ini sehari-hari sebagai guru ngaji di Naga Umbang, yang sekarang kalau biasanya ngajarin anak-anak di rumah, tapi sekarang akan menyuarakan situasi dan kondisi perempuan di Naga Umbang. Silakan Kak Nazaria. Mic-nya tadi mana, Dek? Mic-nya. Itu yang bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita sudah dapat berkumpul kepada acara yang berbahagia ini. Tak lupa juga saya ucapkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Ibu Eka Rizkina dan Bapak Mukti sebagai anggota DPRK Aceh Besar. Ya, selamat datang Ibu dan Bapak.
Yang saya hormati Bapak yang mewakili Bapak Wali Kota yang udah pulang ya. Yang saya hormati Bapak Camat beserta stafnya. Yang saya hormati Bapak Keci Lepun dan Keci Naga Umbang beserta staf-stafnya. Yang saya hormati hadirin dan hadirat semua yang telah berhadir kepada acara yang kami pada saat hari ini. Latar belakang Kampung Naga Umbang. Naga Umbang salah satu desa yang terletak di Kecamatan Luknga, Kabupaten Aceh Besar, yaitu yang sudah ada sejak tahun 1945. Terletak di kaki gunung. Memang desa kami desa yang paling terpencil yang ada di Kecamatan Luknga. Berbatasan dengan sebelah utara Lambaruku, sebelah selatan Sungai Raba, sebelah timur Perbukitan dan Darul Imarah, dan sebelah barat Sungai Raba dan Lampaya. Naga Umbang sekarang dipimpin oleh Keci Anwar dan sekdesnya Bapak Zulfikar. Dan dengan luas wilayah sekitar 600 hektar yang memiliki sebanyak 388 orang jiwa, 196 orang laki-laki dan 192 perempuan. Dengan jumlah kakak sebanyak 113 kakak. Naga Umbang terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Tengku Hashim, Dusun Pongohali, dan Dusun Keci Asantuha. Perkenalkan, nama saya itu Nazaria, salah satu sebagai foto voice yang ada di Kampung Naga Umbang. Saya sekarang akan mempresentasikan tradisi, salah satu tradisi yang ada di kampung kami, yaitu Kampung Naga Umbang. Inilah salah satu tradisinya tentang 7 hari ke-7 orang yang meninggal. Ada juga kenduri kami pada hari ketiga, hari kelima, dan hari ke-7 yang paling besar acaranya. Ini ada ibu-ibu yang semua berkumpul dan memasak pada hari ke-7 itu. Ini ada masak kuah belangong. Memang ini karena hari 7-nya kuah belangongnya dimasak di dalam rumah karena ini pas kebetulan di rumah Ibu Nur Hayati, almarhumah Ibu Hayati. Pada saat itu dalam bulan puasa, makanya enggak dimasak kuah belangongnya di luar sama orang laki-laki. Biasanya kuah belangong memang dalam belangong besar tuh dimasak di luar oleh orang laki-laki. Ini cuma diadakan di dalam rumah dimasaknya kuah belangong. Ini ada pohon batang pisang sama daging. Dan juga ada pegeder. Semua ibu-ibu bahagia dalam situasi walaupun capek, keluar keringat pada saat itu. Ini pada hari 7-nya, di pagi harinya orang perempuan semua yang masak-masak. Nanti pada waktu malamnya ada orang laki-laki yang sama dia atau ngaji. Next. Ya, ini juga salah satu tradisi yang ada di Kampung Naga Umbang, buh gaca atau inai, memakai inai. Makanya sekarang udah ada pengantinya seperti inai. Ada anak gadis-gadis yang nggak mau kotor lagi tangannya karena kena daun gaca itu. Makanya acara buh gaca itu diganti dengan inai. Tapi alhamdulillah sekarang kami udah bangkit kembali untuk membudidayakan adat istiadat kami sebagai masyarakat yang ada di Kampung Naga Umbang. Sekarang kita udah mulai menanamkan pohon pacar ya atau pohon gaca. Ini adat yang baru-baru ini acara buh gacanya pada Dara Baru Munira ya.
Ya, darah barunya yang bernama Munira, ini ibu-ibu dan ada juga anak gadis cuma yang taruh di tangan aja. Yang ibu-ibu taruh di kaki, karena anak gadis takut kotor tangannya nanti. Karena udah ada pengganti daun kaca itu sebagai inai. Inilah situasi masyarakat Kampung Naga Umban berkumpul menaruh inai. Lanjut. Ini ada juga acara membawa ayun pada saat turun tanah. Inilah fotografer dari Yeni Hartini yang ada di Naga Umbang. Inilah saatnya menerima tamu acara yang bawa ayun kepada anak bayi yang mau turun tanah. Ini juga salah satu adat istiadat yang ada di kampung kami. Semoga tidak hilang. Udah, lanjut. Udah. Harapan kami dari Kampung Naga Umbang, semoga dapat dibukukan nanti biar biar adat dan istiadat ataupun tradisi ini bisa berlanjut sampai ke anak cucu kami. Terima kasih, hanya ini yang bisa saya paparkan pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nazaria yang tadi coba mendokumentasikan proses-proses adat istiadat yang berlangsung di satu tradisi yang berlangsung di masyarakat Aceh, baik itu berkaitan dengan peristiwa ada orang meninggal maupun kemudian ada pesta perkawinan. Jadi harapan dari Ibu Nazariah tadi, mudah-mudahan ini bisa didokumentasikan dan bisa diwariskan kepada anak cucu kita sehingga kita nggak hilang sejarah. Bahwa selalu ada makna dari pesan-pesan yang disampaikan dari tradisi-tradisi yang sudah dikembangkan oleh para leluhur kita berkaitan dengan proses baik dalam adat istiadat perkawinan maupun dalam proses peristiwa kemalangan orang meninggal. Karena pesan moral yang mau disampaikan adalah ketika sesuatu dilakukan bersama, gotong royong bersama, semua menjadi mudah. Jadi kalau biasanya kita megang semua sendiri, tapi karena memang nilai tradisi yang itu menjadi satu kekhasan yang selalu dipegang teguh oleh masyarakat Aceh, mudah-mudahan ini menjadi satu pesan yang jangan sampai kalau ada istilah pepatah punya dalam bahasa Aceh, mate anu mepajerat, mate adat hana mepajerat. Jadi mudah-mudahan foto yang didokumentasikan oleh teman-teman di Naga Umbang tadi menjadi satu catatan sejarah yang kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Terima kasih. Selanjutnya kita panggilkan Idawati. Ida akan bercerita, ini salah satu anak muda yang luar biasa. Dia akan menggambarkan tentang pariwisata ya, Ida ya. Oke, silahkan Ida disampaikan presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan cerita dari Kak Nazaria. Perkenalkan, nama saya Idawati, asal dari Desa Naga Umbang. Dari beberapa tradisi yang ada di Desa Naga Umbang juga memiliki tempat wisata, yaitu Pucuk Krung, Tepin Balok, dan Rakit. Seperti pada gambar yang di depan ini, foto diambil oleh Kak Yeni Hartini. Pucuk Krung adalah salah satu tempat wisata yang berada di Aceh Besar, yang akan kalah menarik dari objek-objek wisata lainnya. Pucuk Krung juga menyajikan keindahan alam yang begitu alami, dengan suara-suara hewan serta beberapa monyet terlihat berlompat-lompat dari pohon ke pohon. Namun yang menjadi daya tarik bagi wisata Pucuk Krung, kita dapat melihat
air abadi dan bebatuan berdiri kokoh seakan memperlihatkan tempat ini dijaga baik oleh alam. Namun tempat tersebut memang tidak berjauhan dari wisata Pantai Lok Nga. Tetapi jalan menuju ke Pucuk Krung kita harus melewati kebun-kebun hijau serta udara yang dingin. Wisata Pucuk Krung adalah salah satu sumber mata air bagi masyarakat Desa Naga Umbang. Lanjut. Wisata yang kedua, wisata Tepin Balok. Salah satu wisata baru di Desa Naga Umbang sejak tahun 2020 yang akan diresmikan beberapa bulan yang akan datang oleh aparat Gampung Desa Naga Umbang, yang memiliki luas sekitar lebih kurang setengah hektar dan memiliki jarak tempuh dari kota Banda Aceh sekitar 15 km. Tepin Balok dikelilingi oleh pemandangan pergunungan yang bisa memanjakan mata. Lanjut. Yang ketiga, wisata rakit. Selain bisa objek wisata yang Sungai Rakit bisa menjadikan sumber pencarian bagi masyarakat Desa Naga Umbang, seperti mencari cuh, kerang, dan tiram. Dulu di sini belum ada warung, cuman sekarang sudah ada warung buat berjualan yang jualan Kak Lisnawati. Selanjutnya, harapan saya semoga sumber mata air yang di Pucuk Krung bisa dialiri ke masyarakat supaya memenuhi air bersih bagi masyarakat Desa Naga Umbang. Harapan saya yang kedua, semoga tanggul yang di ada Pucuk Krung supaya diperbaiki. Semoga pengunjung bisa mendapatkan pos foto yang bagus. Harapan yang ketiga, supaya jalan menuju ke Pucuk Krung bisa diperbaiki, supaya pengunjung bisa selamat dan nyaman. Terima kasih tadi Ida yang menyampaikan ada 4 harapan, yang salah satu harapannya adalah berkaitan dengan salah satu objek wisata yang akan diresmikan beberapa bulan yang akan datang. Dan ini menurut saya peluang yang bisa dilakukan oleh teman-teman Foto Voice untuk mengkampanyekan melalui media sosialnya. Jadi sama-sama kita mengajak warga Kota Banda Aceh untuk datang ke wisata apa tadi namanya, wisata Balok, Tepin Balok, untuk datang ke sana melihat, sehingga dengan ramainya para wisatawan yang datang berkunjung, dengan harapan bisa menggerakkan roda ekonomi dan masyarakat Naga Umbang terimbas dari dampak ekonomi yang bisa berjalan dengan baik dan meningkatkan taraf hidup, terutama taraf hidup perempuan. Selanjutnya dan yang terakhir, kita minta Yeni Hartini untuk mempresentasikan kegiatan perempuan dan sumber air di Desa Naga Umbang. Silakan Yeni. Ya, terima kasih Kak Pit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yeni Hartini seperti disebutkan oleh Kak Fitri. Saya akan mempresentasikan terkait permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Naga Umbang, yaitu krisis air bersih. Oke. Ya. Yang di depan ini adalah salah satu kegiatan perempuan. Ini foto diambil oleh Ayu Hayatun Nufus, fotografer dari Desa Naga Umbang,
Yang difoto ini adalah Halimah yang berusia 55 tahun, seorang petani perempuan yang harus bergantung hidup pada hasil pertaniannya, sehingga beliau harus menjadi petani perempuan karena selama ini suaminya sakit, beliau harus menjadi tulang punggung keluarga, begitu. Lanjut. Yang selanjutnya adalah foto yang diambil oleh fotografer Zahrida. Yang difoto adalah Tasliati, usia lebih kurang 50 tahun, sedang mengupas tiram sebagai makanan atau lauk dan juga sebagai sumber ekonomi, yaitu untuk dijual. Tiram ini diambil di sungai di sekitar Naga Umbang karena memang Naga Umbang itu dikelilingi oleh sungai yang luas sampai berhubung ke Krung Raba dan juga tembus ke Pucuk Krung. Dari sungai itu masyarakat bisa mengambil tiram, cu, kerang, dan juga ikan. Kalau perempuan hanya mengambil tiram, cu, dan kerang. Sementara di malam hari laki-lakinya mencari ikan di sungai tersebut. Masyarakat Desa Naga Umbang mayoritasnya adalah petani. Mereka untuk pemenuhan pangannya harus bertani, harus menanam padi di sawah. Sementara untuk lauknya mereka lebih memanfaatkan hasil sungai yang ada di sekitar Naga Umbang, yaitu mencari tiram, kerang, dan juga cu. Next. Selanjutnya adalah foto kegiatan perempuan yang sedang membuat belerai atau blut. Yang mungkin saat ini sudah hilang ya budaya buat belerai itu. Tapi di Naga Umbang, masyarakat Naga Umbang masih menggunakan blut untuk menjemur apa saja seperti emping, menjemur belimbing atau asam sunti. Masyarakat Naga Umbang masih menggunakan belerai. Yang difoto itu adalah Ibu Rusmini, usianya 60 tahun, sedang menganyam alat pengering kerupuk atau belerai. Sebagai salah satu alat tradisional yang sudah mulai dilupakan, tidak semua ibu-ibu dapat menganyam ini, apalagi anak-anak muda. Mudah-mudahan alat seperti ini tidak hilang dan seharusnya ada penguatan pengetahuan bagi kelompok muda terkait hal-hal tersebut sebagai generasi penerus. Lanjut. Yang selanjutnya adalah foto kegiatan perempuan juga yang diambil oleh Wahyuni, fotografer dari Desa Naga Umbang. Muda yang ada di foto adalah Ibu Halimah juga yang berusia 55 tahun. Beliau sebagai petani perempuan seperti saya sebutkan tadi bahwa beliau menjadi tulang punggung keluarga karena suaminya sakit. Lanjut. Yang ini adalah Ibu Maria yang usianya 70 tahun. Beliau di usia rentanya harus mengangkut air, sementara seharusnya di usia beliau harus sudah bisa menikmati hidupnya, tidak perlu kesusahan lagi harus mencari air. Tapi karena krisis air yang dialami oleh masyarakat Naga Umbang, beliau harus mengangkut air. Memang beliau punya anak, tapi anaknya juga bekerja. Kalau anaknya membawa pulang air, ada air. Kalau nggak ada, beliau harus mencari ke sumur tetangga. Sementara di Desa Naga Umbang itu ada aliran PDAM, tapi airnya itu hanya mengalir di musim hujan saja. Sementara di musim kemarau masyarakat tetap kesulitan air bersih. Sementara kalau musim hujan, sumur di Desa Naga Umbang itu juga penuh. Masyarakat memang menggunakan air sumur. Tapi air sumur yang digunakan oleh masyarakat itu tidak layak konsumsi. Airnya ada yang keruh, bau, dan bahkan sampai berminyak. Tapi masyarakat Desa Naga Umbang tetap menggunakan air sumurnya. Kalau memang ada air. Tapi jika tidak ada, mereka harus mengangkut air dari sumur-sumur tetangga yang memang ada sumber airnya. Itu juga Ibu Maria yang diambil foto oleh Rulia. Beliau kalau ada air PDAM ya seperti ini, mencucinya ke sumber air PDAM. Karena
tembus sampai ke rumahnya, beliau harus mengangkut juga sampai ke dalam rumah. Jadi beliau ini sangat disayangkan ya di Umbang. Masyarakat Desa Nagaumbang itu tinggal di sumber mata air, tapi hari ini dari tahun 2017 sampai tahun 2019 itu masyarakat Nagaumbang mengalami kekeringan air yang luar biasa. Bahkan jangankan air sumur di Nagaumbang, Matai yang merupakan sumber mata air terbesar di Aceh Besar itu juga kering. Jadi selama kekeringan itu masyarakat Desa Nagaumbang mencuci, mengangkut air itu ke sumber-sumber air. Sementara di tahun 2019 ketika Matai kering, masyarakat tidak tahu kemana harus mencari air. Ya mereka harus bertahan dengan air sedikit-sedikit yang keluar dari sumurnya. Ini adalah sumber mata air yang luar biasa. Kalau kita lihat memang sangat banyak airnya, tapi sayang masyarakat Desa Nagaumbang tidak bisa mengaliri ke Desa Nagaumbang karena keterbatasan anggaran. Memang dari pihak pemerintah sudah mengupayakan supaya tempat ini dijadikan tanggul, tapi lagi-lagi karena anggaran yang fokusnya kepada COVID, jadi untuk pemenuhan air bersih untuk masyarakat Desa Nagaumbang itu terhambat. Kami berharap di sini juga ada anggota Dewan, ada Ibu Eka Rizkina dan juga Bapak Muti supaya ke depannya bagaimana caranya supaya air yang ada di Pucuk Krung atau di Gua Mano ini bisa dialiri ke masyarakat Desa Nagaumbang. Lanjut. Ya, ini juga sumber mata air yang ada di Desa Nagaumbang ini adalah di Pucuk Krung. Kalau yang tadi itu Gua Mano, ini adalah Pucuk Krung. Sumber air yang tidak pernah kering, memang dulu sangat melimpah ruah, tapi hari ini memang sudah agak berkurang. Tapi air di sini belum pernah kering. Sumber air harapan masyarakat Nagaumbang itu satu-satunya di sini, supaya dialiri ke Desa Nagaumbang. Kalau menggunakan dana desa kita tidak akan cukup. Mungkin bertahun-tahun kita juga akan terus mengalami krisis air karena anggarannya yang sedikit dan juga digunakan untuk yang lain, tidak hanya fokus kepada air. Jadi coba next. Oh ini foto yang diambil oleh Saudari Wahyuni, fotografer dari Desa Nagaumbang. Lanjut. Ya, ini adalah foto yang diambil oleh saya sendiri. Ini adalah sumur dari warga Desa Nagaumbang yang bernama Bapak Ridwan. Airnya itu sangat kotor sekali, betul-betul kotor. Tim TKPSDA kemarin itu juga sudah turun langsung melihat bagaimana keadaan air yang ada di Desa Nagaumbang. Mereka sempat turun ke rumah Bapak Ridwan, mereka melihat sendiri bagaimana kotornya air itu, keruh, berbau, dan juga ada, itulah kayak saya bilang tadi, ada minyak-minyaknya, ada berminyak, tidak layak konsumsi sama sekali. Sementara mereka menggunakan air PDAM, dan air PDAM ya harus menunggu musim hujan, kalau nggak udah musim hujan nggak ada air juga, begitu. Lanjut. Nah, ini adalah foto yang diambil oleh Eliana. Ini merupakan tanggul yang ada di Desa Nagaumbang. Tanggul ini airnya sebenarnya tujuan utama dipergunakan untuk pertanian. Tapi tanggul ini bocor. Kalau air pasang, air sungai itu naik. Jadi airnya menjadi asin juga. Jadi kalau untuk dialiri ke sawah itu tidak bisa. Kalau dialiri padinya akan mati karena airnya asin. Masyarakat Desa Nagaumbang itu kan mayoritasnya petani, jadi masyarakat sangat membutuhkan sumber air untuk pertanian. Karena selama ini masyarakat Desa Nagaumbang ke sawah itu setahun 2 kali, dan sistemnya setada hujan. Ada sumber air tapi juga tidak bisa digunakan. Next. Ya, ini adalah foto yang diambil oleh Wahyuni. Foto ini adalah foto tanggul Pucuk Krung yang dulu memang dibendung, bagus,
air tidak naik ke atas sehingga kalau mau dialiri untuk masyarakat air itu tidak asin. Tapi hari ini tanggulnya sudah jebol, sudah hancur. Jadi harapan kami kepada pemerintah bagaimana tanggul ini bisa diperbaiki. Tidak hanya untuk menjamin air yang ada di atas, tapi juga untuk wisata tadi. Ini kan tidak aman, kalau wisata mau ke situ tidak aman. Jadi mohon kepada pemerintah supaya untuk diperbaiki. Lanjut. Ini adalah gambar cu atau siput hasil dari sungai di Desa Nagaumbang. Foto ini diambil oleh Linda Fitriani, fotografer dari Desa Nagaumbang. Cu ini adalah potensi sumber daya alam yang ada di Desa Nagaumbang. Bisa didapat di sungai, dapat diolah sebagai lauk sehari-hari dan juga untuk penambahan ekonomi keluarga karena juga laku dijual. Harapannya sungai yang memiliki potensi cu ini tidak tercemari oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena hasil dari sungai itu dimanfaatkan masyarakat Nagaumbang untuk menambah ekonomi masyarakat Nagaumbang. Dan masyarakat Nagaumbang juga mengolah cu ini menjadi kerupuk cu sehingga menjadi pendapatan tambahan bagi perempuan yang ada di Desa Nagaumbang. Lanjut. Habis? Ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Harapan saya, bagaimana caranya supaya air bersih yang selama ini masyarakat Desa Nagaumbang mengalami krisis, bagaimana supaya terpenuhinya air bersih untuk masyarakat Desa Nagaumbang. Besar sekali harapan kami, Ibu Dewan, Bapak Dewan, bagaimana caranya supaya masyarakat Desa Nagaumbang itu bisa terpenuhi kebutuhan air bersihnya. Supaya tidak ada lagi yang seperti saya perlihatkan tadi, ada lansia-lansia yang harus mengangkut air, yang harus memenuhi kebutuhan air untuk keluarganya. Karena selama ini memang pemenuhan air itu dilakukan oleh perempuan, karena perempuan sangat dekat dengan air. Perempuan butuh air untuk memasak, mencuci, untuk mandi, belum lagi untuk reproduksinya yang membutuhkan air yang sangat banyak, apalagi di saat menstruasi. Terus masyarakat perempuan juga bertanggung jawab untuk pemenuhan air untuk suami dan anak-anaknya. Terus juga untuk pariwisata, seperti disebutkan tadi, kami berharap supaya tempat-tempat wisata seperti Pucuk Krung itu bisa diperbaiki, supaya wisatawannya bisa aman dan nyaman ke tempat wisata. Pucuk wisata Krung Tepin Balok juga bisa maju sehingga bisa menambah ekonomi masyarakat Desa Nagaumbang. Itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ibu-ibu dari Desa Nagaumbang tadi yang sudah menyampaikan, menggambarkan situasi dan kondisi berkaitan mereka yang mereka perjuangkan soal air. Sumber airnya sangat banyak, bersih, bisa dikonsumsi, tapi mereka sampai sekarang masih harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan perempuan yang sudah sepuh, sudah tua, untuk kebutuhan air, pemerintah menyediakan, tapi lagi-lagi musim hujan ada air, musim kemarau. Padahal kalau musim hujan nggak ada PDAM pun orang masih bisa mendapatkan air yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari. Terakhir kan kita sudah akan sampai pada batas waktu yang kita sepakati, tapi sebelumnya kami mohon kesediaan Ibu Eka sebagai salah satu anggota Dewan DPRK Aceh Besar untuk bisa mengambil tempat di depan menyampaikan sedikit closing statement beliau berkaitan dengan situasi dan harapan-harapan yang disampaikan oleh perempuan-perempuan baik di Nagaumbang maupun di daerah Mamplam, apa kebijakan yang akan beliau dorong, terutama karena Bu Eka ini seorang perempuan, saya yakin beliau orang yang sangat concern untuk memperjuangkan isu-isu perempuan. Nah, waktu dan tempat Ibu kami persilahkan karena kita juga akan sebentar lagi waktu sholat zuhurnya. Jadi kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana pada hari ini kita dikumpulkan ya melalui SP Aceh, kemudian juga ada Foto Voice Internasional yang bersama-sama menyuarakan kebutuhan dan kepentingan perempuan khususnya yang ada di Aceh Besar. Takbir dulu untuk perempuan yang luar biasa di sana. Allahu Akbar. Masya Allah. Selanjutnya salat bering salam tak lupa kita sangin sajikan ke pangkuan Nabi besar Rasulullah SAW yang dengan perjuangan beliau mengangkat harkat derajat perempuan di seluruh dunia sehingga kita bisa merasakan manisnya ukhuwah seperti yang hari ini kita jalankan. Di depan kita ada rekan saya seperjuangan di DPRK Aceh Besar, Bapak Mufti. Alhamdulillah yang tadi juga menyampaikan ya bentuk-bentuk perjuangannya yang sudah beliau advokasi untuk masyarakat yang ada di Aceh Besar. Selanjutnya Pak Mukimku, kemudian Bapak Kecik, kemudian perangkat Gampong juga dari SP Aceh dan seluruhnya. Ada Bu Tri juga bersama Foto Voice Internasional. Dan yang saya banggakan perempuan-perempuan di sana yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau kita lihat bentuk dari yang disampaikan tadi sepertinya harapan untuk punya teman di DPRK Aceh Besar itu akan segera terwujud sepertinya. Kita harapkan juga dari sini adalah menjadi orang-orang yang ikut ya, bukan hanya di luar dari DPRK tetapi merasakan bagaimana serunya berada di DPRK Aceh Besar nantinya. Kita doakan ya, semoga di sini juga ada yang berjuang melalui lingkup Dewan Perwakilan Rakyat. Perlu saya sampaikan di sini bahwa saya hari ini berada di sini adalah bagian dari Bapak dan Ibu juga sekalian. Karena kenapa kita berada di sini berbedanya cuma mendapat mandat dari 5 wilayah yang kita wakili. Dan hari ini kita melihat bahwa dengan adanya kegiatan seperti ini semakin membuka mata dunia bahwa kondisi alam, kondisi perempuan yang ada di sekitar kita ini masih perlu terus kita perjuangkan. Dan dalam hal ini walaupun saya sendiri juga terus ya mengupayakan. Buktinya kita melalui fraksi penuh yang ada di Aceh Besar, fraksi PKS, mendorong terbentuknya, lahirnya bukan hanya kita bicarakan di luar forum, tetapi dalam bentuk kanun Aceh Besar yaitu dengan kanun ketahanan keluarga. Di mana di sini memperkuat posisi perempuan itu sendiri selain yang tadi disampaikan bahwa perempuan itu adalah pahlawan di dalam keluarga. Tapi ini kita buktikan bahwa pahlawan bukan hanya di keluarga tetapi secara Indonesia Raya ya. Kita banyak belajar dari perempuan khususnya yang ada di Aceh Besar seperti Cuk Nyadin. Ya, bagaimana perempuan itu berdiri di atas kaki sendiri memperjuangkan yang diperjuangkan bukan hanya keluarga tetapi kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dari itu kita mengharapkan melalui lahirnya nantinya kanun ketahanan keluarga ini bisa memperkuat posisi perempuan yang dimana hari ini mungkin dianggap sebagai orang yang lemah, tetapi enggak. Kita banyak belajar dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang khususnya diperjuangkan oleh pahlawan yang ada di Aceh tercinta ini. Baik, mungkin tadi menanggapi ada beberapa poin ya yang disampaikan mengenai tradisi, di mana kita juga di sini. Bisa spesifik Bu soal harapan tadi bagaimana pemenuhan air yang disampaikan oleh ini kebijakan apa yang akan Ibu dorong untuk pemenuhan hak air di Naga Umbang dan Dayak Mamplam. Jadi agak spesifik soal air, apa kebijakan yang akan Ibu ya, tentunya di sini kita juga mendorong ya pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk memperhatikan ya kebutuhan air yang merupakan kebutuhan vital. Mungkin dalam hal ini ada beberapa titik yang sudah dibantu ya terkait mungkin di daerah Sebun.
hanya saja mungkin di daerah Lepung juga ada, hanya saja mungkin tidak berjalan, termasuk di dalamnya Naga Umbang. Maka ke depan saya ini nggak bisa bekerja sendiri, ya. Kolaborasi seperti yang hari ini dilakukan oleh SPAC, kemudian Voice International, Foto Voice International, juga ibu-ibu perempuan yang milenial juga ikut mempromosikan, saya rasa itu akan lebih berefek, ya, ketimbang hanya perjuangan satu-satu. Dan jika semua perempuan sapukeun bahasa Aceh, menyo sapukeun, insya Allah bandum hajat danyonya akan lebih mudah terlaksana. Akan lebih mudah terlaksana semua yang kita hajatkan itu jika dukungan dari masyarakat, stakeholder, kemudian pemerintah, dan tentunya dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat yang menyuarakan, dan kemudian alhamdulillah kita di sini bersama-sama Pak Mufti juga bagian dari anggota Banggar, ya. Badan Anggaran DPRK Aceh Besar tentunya akan mendorong terlahirnya program-program yang insya Allah akan mendukung perempuan khususnya di bidang pemenuhan air bersih ini. Mungkin itu yang saya rasa. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang menjadi persoalan kemarin tadi yang disampaikan adalah masalah pucuk krung dan sebagainya. Tahun ini pucuk krung itu akan diperbaiki dengan nilai 1,2 miliar untuk posisinya tanggul diperbaiki dan bisa dimanfaatkan. Itu satu. Mungkin Bu Eka lupa sampaikan, karena memang kita berdua kebetulan ada di Banggar. Jadi apapun kegiatan yang memang berhubungan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, ya insya Allah sama-sama kita perjuangkan. Malah kita di Dapil 2 ada 3 orang Bu, satu lagi Bang Yusran Yunus, kebetulan dari Pekanbadak. Kemudian masalah jalan untuk pucuk krung. Sebenarnya perbaikan kemarin sudah kita berikan juga sebesar 500 juta untuk posisinya jalan akses ke pucuk krung. Cuman belum sampai ke area pucuk krungnya saja. Kemudian tadi satu lagi harapannya apa? Masalah air bisa mengaliri. Kalau memang tanggul sudah diperbaiki dengan angka yang saya sebutkan tadi, insya Allah air akan teraliri untuk sawah yang ada di Dago Ombang, Blang Musang, dan Rabah. Mungkin seperti itu. Ya. Makasih. Terima kasih Pak Mukti dan Ibu Eka yang tadi langsung menanggapi harapannya. Tapi perlu juga Pak ini yang mau saya titip pesan dari teman-teman SP bahwa ketika proses pelaksanaan juga perlu partisipasi perempuan. Melibatkan perempuan dalam pengelolaannya, pemanfaatan dan penggunaannya. Ditanya sama perempuannya, kira-kira kalau dibuat akses air ini mudah nggak perempuan? Tadi karena di foto tadi hampir seluruhnya, kalau berkaitan dengan air, perempuan yang menyediakan air di rumah sebagai orang yang selain soal memenuhi kebutuhan rumah tangga, perempuan juga memiliki kebutuhan air yang cukup tinggi. Nah, mudah-mudahan harapan kita semua bisa dipenuhi dan teman-teman SP terus akan mengawal janji yang sudah Bapak Ibu anggota DPRK Aceh Besar tadi sampaikan, dan harapan dari warga di Kecamatan Longa tidak hanya di Naga Umbang, tidak hanya di Dayak Mamplam, juga ada di Kecamatan Kampungnya Rahmi, Kecamatan Longa. Mudah-mudahan juga persoalan airnya bisa diatasi, karena tanpa air kita nggak bisa hidup. Air itu adalah hak dasar dan hak dasar oleh semua manusia, dan baik laki-laki maupun perempuan harus mendapatkan air yang cukup. Yang kedua, kemudian ini menjadi kewajiban negara. Yang diminta oleh perempuan hari ini adalah haknya sebagai warga negara, dan negara wajib memfasilitasi kepentingan air dan kebutuhan air yang dibutuhkan oleh perempuan. Dan sampai sudah selesai acara kita hari ini, saya bersama dengan Agus memandu acara dari pagi sampai dengan siang. Mohon maaf jika dalam proses kami menyampaikan ini ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Foto Voice International, The Power of Perspective yang telah membantu menyuarakan suara perempuan di Aceh sampai ke seluruh dunia. Terima kasih atas dukungannya selama ini.
Terima kasih atas kerja keras teman-teman Solidaritas Perempuan yang luar biasa mengawal perempuan di Aceh Besar, terutama di daerah Mamplam dan Naga Umbang. Terakhir, saya mau menyampaikan apa yang diperjuangkan oleh Solidaritas Perempuan, meneguhkan posisi politik perempuan dalam memperjuangkan kedaulatannya. Terakhir, sebelum kita menyudahi acara kita hari ini, kita dengarkan penampilan dari grup band Apache. Selanjutnya saya menyerahkan kepada Agus Agandi. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Fitriani sudah memfasilitasi diskusi dengan para perempuan hebat yang sudah berhasil mempresentasikan keluh kesah, persoalan dan tantangan yang mereka hadapi terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Mudah-mudahan seperti Fitriani sampaikan tadi, dengan hadirnya ibu, bapak dan yang bisa memberikan pengaruh pada pengambil kebijakan dan kemudian mendorong kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap kepentingan perempuan, ini bisa kita atasi bersama. Tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua dan hidup perempuan! Baiklah, saya Agus Agandi akhirnya mewakili seluruh panitia dari Solidaritas Perempuan Aceh dan juga Foto Voice Internasional undur diri dari pameran foto perempuan pejuang kedaulatan atas sumber daya alam. Dan terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan yang sudah berhadir. Jangan lupa untuk menyaksikan galeri foto yang sudah dipresentasikan ataupun karya nyata dari para perempuan-perempuan tangguh yang saat ini sedang memperjuangkan sumber daya alam. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita sambut Apache. Oke, di kesempatan kedua kita mau tampil dengan salah seorang artis Aceh yang baru saja mengeluarkan albumnya Rabun Jali. Ada Iwang dari Studio Sa. Dan lagu ini kita mau mau mengatakan tadi kita dengar tentang Aceh Besar yang cukup kaya potensi alamnya. Dan ya, salah satu tempat yang paling menarik, yang paling asik untuk healing itu adalah Aceh Besar sebenarnya. Kita punya alam yang sangat indah, kita punya, saya orang yang paling suka daerah pergunungan. Jadi jika ingin menikmati alam yang hijau ya biasanya saya ke Aceh Besar. Dan sangat banyak video-video klip Apache 13 yang kita ambil di hutan-hutan di Aceh Besar. Tepuk tangan untuk Aceh Besar yang indah itu. Maka karena alam kita indah, kami mengajak teman-teman semua untuk menjaga alam karena itu sama dengan menjaga kehidupan. Harmoni rimba untuk kita. jaga aso melatang senaman rimba ingon kaya dumlat batat aso bumo nyangge bilepo ketalo selamat donya gebi cicing pajo ulat senaman selamat hama yang bertabu bijeh-bijeh bayang mekleh dan manusia.
Gajah rimung maweh baduk bah di sinan, rante makanan nya imbang bah menanjihna. Wang Kaya raya ta bengampak rumah cicim, trip ta prelain Timohnya nyanta sebang, kebiji cempajo ulat, senaman selamat hama, yang bertabu bije-bije, bayang mekleh dan manusia. Yocha Oden tak perele Pike siat laba Uden tarelo roh dam tano sabah masa, yang mehemoh tanyo yang rasa. Gajah rimung maweh baduk bah di sinan, rantai makanan nya imbang bah menanjihna. Gaya raya cabeng ampak rumah cicim, trip tak prelain Timohnya nyangka sebang, puta jaga dum kaya utenang do, tak jaga aso melatang senaman rimba. Well, dan kenapa kita harus menjaga hutan, menjaga alam, menjaga kehidupan segala macam? Karena di sanalah pangkal daripada kehidupan kita semua. Angin macam segala macam yang kita akan membuatnya udip. Uronyo singo uke kanan ada memandum. Dan ketika anak karaya tajuk bah kuliah, semoga anak tanyo yang kuliah gedem boleh kuliah bagah-bagah baik lagi kamu. Nyo berti agak-agak payah bacut lu. Tapi alhamdulillah kali mendum. Amek 7 tahun. Ikram ya munalah. Dapu jangan leh. Afif terus bagah putun. Iwang ke piyo 3. Tamang lom. Mana pura begah? 7 tahun sengah di kampus. Alhamdulillah lu hiji, tempat tai boleh. Nyohana juga ke rektor di kampus. Dan kali kuliah untuk tanya Bandung, Mantong Iwang. Hai nyokaluh kuliah, kada sabah masalah, Fatihan ale susah, kaklah janji bak mangya. Iwan. Tapi na perkara lain, dingat desi tipu intelijen. Jika nyong bagian nejauh rumah nepaka lon mekawin. No, beka paksa kaprahelo na minta kerja. No, buka sabar kaprah. Come on.
api nengji bedak gelombang tujuh. Yang opat tamannya di dalam minyak melabuh. Pulau api nengji bedak gelombang tujuh. Opat tamannya di dalam minyak melabuh. Ikut tabu Di laut masing Tuhan benami talain aduh kami talain. Ikut tabu lain laut masing Tuhan bahanya nami talain aduh kami talain. Nokale lon kuliah pegaba mangonaya bulan nuke takai sila pintu kajer ke pehang ku bakal walingon karung jala ke gata kelon padung jelame padung manyam gelake padung wah lipeden Beka paksa kaprah lon minta kerja. Oh no, buka sabar kaprah. Kamu apa jeleblah? Terima kasih, sukses sampai kawan. Rono memandung. Semoga bahagia dalam hidup si panjang masa. Semoga acara lebih maju dan lebih berbahagia. Dari kamu menjeleblah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar.